selama ada yang namanya kopi, orang-orang dapat menemukan dirinya di sini. Kamu yang meracik semua kopi di sini? Iya. Saya kesini untuk memberikan sebuah tantangan khusus untuk Anda. Cuma satu host blend dan 100 juta jadi milik kamu. As simple as that. Duit tantangan 100 juta jadi 1 miliar, apanya yang susah sih? Gue gak ngerti deh apa yang ada di otak lu, Ben. Hah? Sakit tuh. Karena kalau emang ada orang yang bisa bikin kopi paling enak di Jakarta ataupun di Indonesia, ya orang itu pasti gue. Jadi Anda bilang Perfecto kopi terbaik di dunia. Apa dasarnya? Maksud Anda ada kopi yang lebih baik dari Perfecto? Iya. Saya nggak pernah bercanda soal kopi. Nggak mungkin lah nggak ada rahasianya. Maksud lo apa? Tiba-tiba datang ke filosofi kopi, lo ngancurin usaha yang udah gue bangun sama Jody selama bertahun-tahun. Kalau lo nggak datang, semua nggak akan kacau kayak begini. Jod, orang waras macam apa sih yang ngebandingin kopi dari biji terbaik nih yang disiapkan dengan cara paling sophisticated, dengan pengalaman gue bertahun-tahun, ilmu yang gue timba kemana-mana, sama kopi yang diseduh langsung sama petani kampung. Coba lo jelasin sama gue. Ben, your coffee perfect. Baiklah, sinopsis yang dapat diambil dari film filosofi kopi ini yaitu tentang perjalanan pencarian jiwa dan perjalanan berdamai dengan masa lalu melalui kedai kopi. Ben dan Jody adalah sahabat yang mendirikan kedai kopi di Jakarta. Sebuah tantangan untuk membuat kedai kopi yang sempurna membawa Ben dan Jody pada pertualangan yang diusulkan pengusaha untuk menyusun serpihan masa lalu mereka yang penuh getar-getir dengan orang tua mereka masing-masing. Sebuah film yang tidak hanya bercerita, tetapi ia juga berusaha membuka wawasan baru untuk melihat kopi Indonesia dalam bingkai yang penuh gairah dan cinta. Dalam konsep kewirausahaan hal yang dapat dipahami yaitu seorang sahabat dapat berusaha membuka usahanya untuk mendirikan kedai kopi dalam rangka untuk memamerkan kopi Indonesia. Alasan kami memilih film filosofi kopi ini karena di dalamnya menampilkan realitas-realitas dalam menjalankan suatu usaha. Film ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara menjalankan usaha dan bagaimana cara melalui masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu usaha. Dan tentu saja ini sangat berguna bagi orang-orang yang sedang menjalankan atau akan menjalankan suatu usaha. Film ini juga memberikan beberapa inspirasi, salah satunya seperti yang pertama selalu berinovasi, sama seperti Ben yang selalu berusaha memberikan dan menciptakan racikan kopi terbaiknya. Yang kedua, selalu menghadapi tantangan, sepertinya contoh dalam masalah finansial. Yang ketiga, saling memberikan kontribusi, seperti Ben dan Jody yang saling memberikan masukan mengenai job desk masing-masing dan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, tidak mudah menyerah. Pemeran utama dalam film ini ada dua. Yang pertama ada Rio Dewanto sebagai Jody dan yang kedua ada Chico Jericho sebagai Ben. Ben ini memiliki karakter yang atau sikap seorang yang inovatif dan juga kreatif. Melalui pengetahuannya tentang kopi dan kelihayannya dalam membuat kopi, dia bisa menciptakan atau meracik kopi-kopi yang nikmat serta yang diinginkan oleh banyak orang. Kemudian dari film kita juga dapat mengetahui bahwa Ben ini orangnya penyabar dan suka menghindar dari permasalahan yang akan berlanjut. Karena dalam film yang saya tonton, Ben terlihat berusaha untuk menghindari perdebatan dengan Jody, teman bisnisnya. Kemudian Ben ini lebih orang yang optimis. Dalam filmnya kita lihat
dia begitu optimis dan percaya diri dalam memenangkan sebuah tantangan untuk memenangkan sebuah tantangan 1 miliar untuk membuat kopi yang enak, dan dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa memenangkan hal tersebut. Kemudian lagi Ben ini orangnya sangat mementingkan daripada kualitas daripada bisnis. Jadi dia memang orang yang lebih mementingkan kualitas kopi atau kenikmatan yang dirasakan pelanggan, bukan mengutamakan bisnis usahanya. Kemudian saya akan bahas konflik yang terjadi di dalam film Filosofi Kopi 2015 ini. Dari awal kita menonton film Filosofi Kopi 2015 ini, kita sudah melihat konflik-konflik yang mulai terjadi antara si Ben dengan Jody, teman bisnisnya tersebut. Yang mana dalam kisahnya atau dalam alur filmnya kita lihat bagaimana terdapat perbedaan visi antara Ben dengan Jody, di mana Jody lebih mengutamakan bisnis dan keuntungan, serta terlihat dia juga berusaha untuk memperkecil pengeluaran. Bahkan dia juga pernah memiliki niat untuk memecat salah satu karyawannya. Namun hal itu tidak jadi karena ditentang oleh Ben. Nah, sedangkan visi dari Ben ini adalah untuk kualitas dari kopi tersebut. Nah, jadi terjadi pertentangan. Di awal-awal kita sudah melihat pertentangan dari Ben dengan Jody. Hingga pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk membuat sebuah resto mewah, kedai yang mewah. Namun hal ini kembali bertentangan dengan visi dari Ben, di mana Ben ingin mengedepankan kenikmatan atau kualitas dari kopinya, bukan mengutamakan daripada bisnis. Dia memang mementingkan bisnis, cuman itu setelah daripada kualitas dari kopi tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari film mengenai bagaimana karakter atau sikap dari pemeran utama film, serta konflik apa yang terjadi di dalam film tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tokoh utama menyelesaikan masalahnya. Berawal dari Ben dan Jody menerima tawaran dari seorang pengusaha kaya raya untuk membuatkan ia kopi paling enak se-Indonesia dengan hadiah uang sebesar 1 miliar. Jody dan Ben pun menerima dengan penuh perhitungan. Dari sana Jody dan Ben berusaha mencari biji kopi berkualitas tinggi hingga pada akhirnya mereka menciptakan kopi yang enak. Namun saat kedatangan Elle, gadis penikmat kopi itu muncul, mereka dikejutkan dengan fakta bahwa rasa filosofi kopi yang mereka buat kalah dengan kopi tiwus dari Pak Seno dan Bu Seno yang tinggal di desa. Lalu mereka pergi ke desa tersebut memastikan apakah Elle benar bahwa ada yang lebih nikmat dari kopi milik mereka. Sehingga Jody dan Ben pergi ke desa tersebut untuk melihat bagaimana Pak Seno dan Bu Seno mengolah kopi mereka di desa tersebut. Sesampainya di desa tersebut, Ben mendapatkan pelajaran bahwa dengan membuat kopi itu harus menggunakan hati, tidak dengan otak saja. Setelah melihat bagaimana proses pembuatan kopi oleh Bu Seno dan Pak Seno tersebut, Jody dan Ben mengakui bahwa kopi tiwus merupakan kopi terenak dan mengalahkan kopi yang mereka buat. Sehingga mereka membawa beberapa karung kopi tiwus untuk dibawanya ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Ben dan Jody pun
memberikan kopi racikan dari kopi tiwus tersebut untuk diberikan kepada pengusaha kaya raya yang memberikan tawaran uang dengan 1 miliar. Setelah mereka memberikan itu dan ternyata kopinya pun diterima oleh pengusaha tersebut dan mereka memperoleh uang 1 miliar. Uang yang diperoleh tersebut diberikan untuk melunasi hutang-hutang yang ada dan memperluas filosofi kopi yang mereka bangun. Tetapi Ben memutuskan untuk pensiun menjadi peracik kopi. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke kampung bertemu ayahnya. Namun untuk beberapa saat kemudian Jody menjemput Ben ke kampung halamannya untuk membawa Ben kembali ke Jakarta dan melanjutkan bisnis filosofi kopi mereka. Dan kemudian Ben pun menerima tawaran tersebut, lalu mereka melanjutkan filosofi kopi mereka. Di sini saya bertugas untuk menceritakan secara singkat tentang tokoh antagonis dari film Filosofi Kopi. Namun pembahasan kali ini hanya pada film Filosofi Kopi seri 1 tahun 2015. Pada seri 1 ini tidak terdapat tokoh antagonisnya. Namun tokoh antagonis ini muncul pada film Filosofi Kopi series kedua, yaitu dengan kemunculan seorang perempuan bernama Tara yang menjadi investor untuk kedai Filosofi Kopi. Lalu bukan si Tara ini yang menjadi peran antagonisnya, melainkan ayah dari si Tara ini. Karena ayah dari Tara ini yang membunuh ibu si Ben. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh ayah Tara tersebut yaitu untuk merebut ladang kopi milik ayahnya si Ben. Ia membunuh ibunya si Ben tepat di ladang kopi yang ingin ia kuasai tersebut. Lalu ia memberikan isyarat bahwa jika ayahnya si Ben tidak memberikan ladang tersebut, maka yang selanjutnya akan ia bunuh adalah anaknya. Di situ kita dapat menyimpulkan bahwa peran antagonis di film Filosofi Kopi ini adalah ayah dari si Tara. Makna dari film Filosofi Kopi ini yaitu tentang persahabatan dan perjuangan yang memiliki arti agar hidup itu tidak boleh putus asa. Ben dan Jody memiliki tekad sehingga mereka mampu melewati semua hambatan karena komitmen yang mereka punya. Mereka rela berkorban melewati halangan dan rintangan sehingga mencapai kesuksesannya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Makna dari setiap cangkir kopi memiliki unsur tersendiri, bahwa hidup tak selamanya selalu pahit. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Dinia, saya bercita-cita sebagai seorang dokter. Perkenalkan, nama saya Fajrina Nisa, bercita-cita sebagai seorang guru dan juga pengusaha. Saya memiliki cita-cita untuk menjadi seseorang yang sukses dalam dunia bisnis perdagangan. Karena saya melihat banyak potensi atau banyak kesempatan di dalam bidang tersebut. Perkenalkan, nama saya Diza Muazira Alim. Saya bercita-cita sebagai guru dan pengusaha. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang guru karena sekarang saya sedang menempuh pendidikan yaitu jurusan pendidikan sosiologi dan antropologi. Namun di samping itu mungkin saya memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha yang sudah dibangun oleh orang tua saya sebelumnya agar menjadi lebih besar pemasarannya, insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.